Horor gue pertama kali naik gunung itu, gue jalan bertujuh. Cuman satu orang temen gue ngitung barisan dari depan sampai ujungnya dia. Dia dihitung tapi bukan bertujuh, tapi berdelapan. Ada tuh di pendakian itu ada kayak danau gitu. Danau itu sempat juga ada yang mati. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal gara-gara dia ngeliat ada cewek di tengah danau itu terus disamperin. Di seberang pulau itu kayak ada, katakan danau. Karang. Bukan karang, kayak pulau terkecil. Oh, pulau kecil. Bisa buat foto-foto lah. Di situ tengahnya ada pos. Posisi malam tuh. Posisi malam. Jam 8 jam 9-an. Dan di situ gue sangka gue doang yang lihat. Di tengah-tengah itu ternyata ada orang yang nari, perempuan, cewek nari. Gue pernah ditongolin kuntilanak tuh di situ. Ditongolin kuntilanak di mana? Di dapurnya Bang Usup. Dapurnya Bang Usup. Ada dapurnya Bang Usup. Jadi tuh maksud gue di Di dalam bawah. kebun itu di samping rumah lu berapa rumah gitu? Belakang rumah gue ada dapur. Oh, ada itu dapur. gelap banget. Oh. Bawah pohon ketapang. Itu pas gue lagi balik sendirian jalan kaki. Jadi pas gue lagi jalan, gue kayak ada yang ngeliatin gue dari kanan. Tapi gue jalan aja nunduk, orang gelap kan harus pakai senter juga. Firasat tuh ya. Firasat. Ini enggak? Merinding. Kayak firasat gue Firasat gue emang ada yang liatin, cuman gue tetap fokus aja lihat bawah. Pas udah agak di sampingnya gue ngehin lagi ke kanan, terus bener ada kuntilanak gitu, tingginya tuh sampai segentengnya, maksudnya di dapur itu kan ada genteng, itu sampai setinggi genteng itu. Itu posisi itu kuntilanak ngeliatin Lagi lu. ngeliatin gue, lagi lewat. Buset. Dan itu dia cuman gitu doang, jelas banget itu. Posisi Pas terus gue ngeliat, nggak pakai ngomong, gue langsung lari kenceng banget. ke rumah. Balik ke rumah. Udah sih itu doang, paling parahnya tuh gue sampai lari kenceng banget dan gue nggak berani pulang malam lagi sejak itu. Tapi gue denger katanya lu ditolongin sama kembaran lu sendiri. Oh itu jatuh naik motor. Oh, itu dari foto beda lagi ya. Tongolin pocong tuh anjing. Pocong anjing. Tongolin. Iya, gue lagi naik motor sendirian. Pas arah balik jam 3 malam tuh. Pas gue lagi naik motor, ditakutin temen gue pocong. Bener aja. Nongol di pohon ketapangnya, di tempat yang sama. Tempat yang sama, otomatis gue ngebut. Nah di situ ada lumpur. Jatuh gue jam 3 malam, nggak ada orang sama sekali. Ujungnya pas gue jatuh, orang dalam rumah situ keluar nolongin gue, bangunin. Bang kenapa bang? Nggak apa-apa bang. Dia kayak aneh gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, gue bisa jatuh naik motor. Tapi lu nggak lu jelasin ke orang Nggak itu gue kalau jelasin lah. Tapi Gue langsung balik lagi. Lu sama orang itu kaget nggak? Orang mirip gue sih emang yang nolongin. Kan gue udah cerita nih berdua. Coba dong ceritain pengalaman lu Apin. yang mencekam. Hah? Banyak kalau gue pengalaman yang mencekam. Itu tuh yang di lapangan serem banget tuh. Yang di barat. Iya. Wah ngaco. Yang di lapangan, yang lu lagi sendirian. Yang lu sampai berhenti naik motor. Oh yang itu yang gue lagi pengen ke arah rumah bewok. Yang Dep lu kan. Iya itu yang gue ngeliat. Gue pikir orang ngeprank jam berapa? Setengah 1 terus setengah 2 lu ngomong. Setengah 2 kayak masalah dong. Malam deh pokoknya. Pokoknya sebelum nyampe tuh posisi lapangan, gue kan ngeliatin kuburan Deplu. Paling orang-orang pada tahu lah kalau yang nonton, kalau orang Ciledug kayaknya. Kuburan Deplu emang udah bau minyan gitu, cuman nggak gue gubris. Nah pas sampai lapangan kan emang posisi sepi banget tuh. Ada beberapa orang yang lagi nongkrong, cuman jauh. Iya, tahu gue posisinya. Iya, pas tikungan belok kanan gitu, di sini ada orang. Sebelah kiri. Iya sebelah kiri. Nah gue belok kanan lurus. Nah gue pikir tuh orang anjing pengen bikin prank, kayak mukanya kayak di senter cahaya Putih, senter ya? Iya kayak senter putih dah mukanya. Ya gue penasaran ya kan. Gue longokin, gue tegesin ya kan. Nih orang apa bukan nih anjing, gue bilang. Wah, gue lupa gue teriak apaan pokoknya. Bangsat. Iya bangsat, gue kabur, ditangkap sapam di situ, disangkain gue kenapa-napa. Nah, gue bilang, gue jelasin, Pak, gue nggak penampakan Pak demi Allah Rasulullah gituin ya kan sama satpamnya. Nah yang lucunya lagi satpamnya ngomong tuh siluman monyet, gue ngakak anjing. Ya Allah dah. Mukanya kagak nggak ada monyetnya ya. Kagak ada monyet-monyetnya, cuman ya gue nggak tahu dah mau bilang hancur juga gimana anjing. Yang jelas tuh muka kok putih lah ya. Putih kayak bener-bener dipakein bleach bre, begitu.
Lu ada lagi gak Yok pengalaman lu? Gue paling waktu di Cikuray itu gue paling parah tuh. Di gunung lagi? Di Gunung Cikuray, pos 3. Camping di situ tuh. Buka tenda di situ. Malam jam 2 jam 3-an tuh. Anak-anak udah pada tidur sih, iboim gitu-gitu udah pada tidur semua. Gue masih melek sendirian. Kayak lagi bengong dengerin lagu, kagak bisa tidur gue. Cuman di luar masih banyak orang lalu lalang kan. Banyak tenda juga, banyak pendaki. Nah pas malam itu gue kebelet kencing. Akhirnya gue ngambil headlamp yang senter di kepala. Gue kencing di pinggir jurang. Di pinggir jurang gue harus jalan dulu jauh dari tenda kan biar nggak bau pesing. Gue kencing tuh di pinggir jurang. Gue bingung mau kencing. Berani juga lu Yok. Mau kencing di mana lagi? Kayak di semak-semak gitu kan. Di bawahnya tuh udah jurang semua. Soalnya Lukar lah ya. Nah soalnya pas gue sebelum buka tenda sore, gue masih ngeliat itu jurang semua kan, banyak babi. Nah pas gue lagi kencing sendirian, tiba-tiba dari arah bawah jelas banget ada yang tepuk tangan, diginin gue. Kaget dong gue, anjing. Ibarat kata gini, bagus kencing di sini. Iya, bagus. seakan-akan begitu. Gue bener-bener nyatet tuh demi Allah dah. Tiba-tiba ada tepuk tangan, gue cariin tuh. Kagak ada siapa-siapa, cuman pas gue ngin terus ada pohonnya kurus. Agak tinggi. Nah di situ kayak ada hitam tapi tinggi, bener-bener dia jurang tapi tinggi itu seakan-akan kayak sedatar sama gue. Soalnya gue nggak taban kayak ada tangan di yang searah dada gue kayak gini-gini. Anjing, gue nanya orang itu makhluk di gunung itu rata-rata tingginya emang segitu. Jadi kalau di Cikuray itu emang gitu dah. Horornya gila. Gue aja pas balik aja seakan-akan kayak ada yang gendong gue di belakang. Keril gue awal berangkat naik enteng ya. Pas balik nauzubillah. Mungkin gara-gara lu kencing kali bre. Makanya dia gini, bagus lu kencing di sini ya, bagus. Tapi lu pas ngerasa perubahannya pas di mana ya? Pas di Senopati? Pas ngerasa udah Senopati. Soalnya anehnya tuh gue bilang juga sama anak-anak, ini udah turun. Barang bawaan gue udah gue entengin. Gue pakai tas Deter, Deter itu keril mahal, enteng banget. Tapi kenapa pas gue turun kenapa berat banget? Bener-bener udah kayak digendong, sampai sini gue bengkak. Bener-bener sakit banget, bengkak sakit banget. Deter masa bisa bengkak? Gue juga pernah tuh, maksud gue kalau di rumah ya, di rumah gue, bapaknya pernah ngat kenen nenek-nenek lagi mandi bre, malam-malam. Tapi pas dibuka pedodo tuh nggak ada. Cuma dia ngeliat jelas tuh nenek-nenek masuk kamar mandinya. Nah kejadiannya sama Yok kamu gue Yok. Tapi kan posisi kan gue tau lah nenek-nenek di deket rumah gue kan cuma satu tuh yang orang Batak Opung ya. Iya Opung. Itu 1:30 bre, 1:30 malam lagi tuh pas gue pulang dari sini nih bre, yang sama lulu orang yang habis bikin prank pocong lah. Kalau nggak salah habis bikin prank pocong tuh yang di situ tuh. Gue balik ada nenek-nenek Yok. Cuman maksud gue nenek-neneknya tuh dari jalan ke pagar depan rumah Batak tuh. Otomatis kan gue pikir Opung ya kan, nih Opung 1:30 ngapain di sini kan? Gue tegesin. Lah kok beda mukanya ya kan? Cuman dia kayak manggil cuman nggak gubris bre. Gue pengen juga posisinya demi Allah itu sepi banget anjing. Wah anjing mana gue bikin prank pocong lagi. Udah gue langsung masuk aja. Bangsat tuh di situ. Gue pernah sih di kamar gue sendiri. Kamar gue. Lu tahu musuhnya Spiderman yang warna hijau nggak ya? Oh Venom kali, bukan? Kayak goblin gitu dah bentuknya. Posisi lampu gue matiin. Dan biasa gue tidurnya sama Toing nih. Nah Toing ini lagi tidur di musola. Gue tidur sendiri di atas. Gue tidur dah tuh. Gue madep jendela sengaja gue buka. Lampu gue matiin, tidur. Tiba-tiba perasaan gue pengen nengok ke belakang pintu nih, ke samping jendela. Apa itu? Kayak gue pengen nengok, pas nengok aja. Ini posisinya dia duduk dia gini nih. Yang satu tangan di sini, yang satu kayak megang cahaya gitu. Cahaya kayak cuma dia biru, kayak biru-biru gitu. Dan ininya lonjong nih, kupingnya panjang gini, warnanya hijau. Di situ gue nggak bisa gerak apa-apaan. Gue di situ jujur aja nih, gue pengen nyamperin tuh makhluk. Gue emang di situ gue udah emosi. Wah lu pengen gituin gue nih ya kan, lu pengen gue tampol. Pas saat gue pengen berdiri nggak bisa gerak gue bilang anjing lu bangsat lu.
udah ngomong apaan aja dari situ. Ngomong gue bisa, cuma nani udah belagot-belagot. Gak bisa ngomong apa-apaan, cuma satu tuh gue ngomong gue istighfar nggak bisa, baca ayat-ayat yang lain nggak bisa, yang gue tahu untuk ngusir itu nggak bisa. Gue kaki kanan gue bisa gerak akhirnya. Gue bilang Allahu Akbar, jebret, hilang tuh makhluk. Udah hilang. Hari pertama tuh. Hari kedua ada lagi. Hordeng gue tutup, sengaja gue gelapin, gue matiin lampu. Gue pikir udah normal dong, udah nggak ada lagi. Pintu gue kunci tuh, cekrek ya kan. Tidur, deng. Cuma gue kan tadinya posisi tidurnya begini nih. Gue pindah begini. Gue menghadap tembok yang ada lukisan di rumah gue tuh. Tidur, pas tidur gue bangun inget gue jam 1:30 dah. Kolek, deng. Ada sosok dia kayak dibilang kuntilanak bukan, rambutnya rapi kayak orang di salon, kayak orang berponi, cuma rapi, cuma mukanya nggak kelihatan, gelap hitam. Dia di situ diam aja, cuma dia tubuhnya ngebagi dua. Bunsin. Iya kayak bunsin itu maju satunya. Nah di situ posisinya kaki gue bisa gerak yang kanan. Wah anjing lu ngapain lu kesini dalam hati gue? Set dia gini, dia goyang-goyang gini. Tek keluar tuh kayak dia keluar dari badannya, tek maju pengen nyerang gue maju. Gue cuma bisa yang kanan doang nih gini, dia maju, gue teriak kan Allahu Akbar, jebret, mental ke badannya yang semula, dek hilang langsung jadi asap. Pas sampai situ udah nggak nongol lagi. Tapi pengalaman kita yang paling parah itu yang dulu pas di barak ya pun ya. Oh yang lu waktu usaha tuh? Iya, Sale. itu lu udah tau belum ya yang waktu itu yang dipagerin sama dia tuh? Nggak ada, posisi kan lu gue bewo. Iya, sama Raka Iya, teman sama kampus Raka. gue. Wah itu yok, dari suara trompet, suara pedang, demi Allah. Suara makan kerupuk, Suara pedang, suara trompet, suara orang perang. suara Itu ituan stasiun kereta itu jadi satu. Jadi tuh emang gua akuin si emang orang bisa. Jadi kan emang kan gangguannya kan parah tuh. parah dah. Parah. Nah, dia nyaranin gue buat nyari. Enggak, gini dulu Bu, lu kan ternak lele. Iya. Cuma maksud lelenya gila. itu mati kagak wajar ya kan. Iya. Maksud gue usaha lah di situ tambak. Ya maksud gue tuh Banyak itu gangguannya parah di situ. kejanggalannya yang Dari gue habis maghrib ngetok Bambu. buat bikin kandang bambu, ada orang nangis, akhirnya gue kabur sama si bewok berdua. Dia mutusin buat nyari bambu kuning, buat cari buat datul. pagerin. Gue pertama juga sebenarnya ragu bre sama dia. Nih maksud gue masih ragu banget ya kan, ini orang bisa apa kagak ya kan. Nah yang gue yakinin tuh real tuh jelas depan mata gue nih, gue sampai takbir yok, gak bisa gue. Astagfirullah lagi gak bisa. Jadi nih gue jelasin lagi nih, abis selesai gue nyari bambu kuning, dapat kan tuh bambu kuning, gue ngambil di komplek, gue kasih dia, dipotong-potong dah tuh, jadi kecil-kecil segini-segini nih. Gue ingat, ya kan, gue segini ingat kan? jadi 20. Jadi 20, dia masuk kamarnya dimatiin ya? Dimatiin. Gue nggak boleh masuk. Sekitar sejam lah, sejam ya paling lama ya, sejam lah sekitar gitu. Keluar dah tuh, diplastikin bambu kuningnya, jalan dah tuh ke barak lagi. Gue berlima posisinya, dia, gue, bewok, sama Raka. Camplung. Raka berlima, jalan dah tuh tes. Nah gue nggak ngerti dah tuh, pokoknya dari ujung kan barak gue kan kotak begini nih bentuknya. Ya luasnya 200 meter dah, 200 meter dah. Kayak kebun begini nih, kayak kebun-kebun begini. Depannya emang bener-bener pohon bambu. Disebutnya tuh pintu masuk kayak gerbangnya. Iya, makhluk gaib lah di situ, emang pusatnya di situ. Nah, dipasang tuh atu-atu. Terus tapi dibaca-baca tuh. Pertama gue jujur aja dalam hati gue juga ngeremehin parah, gue jujur aja. Ini apaan sih nih orang nih, maksud gue. Kayak bisa aja kan. Nah, tak. Disuruh nyalain lilin tuh. Lilin deh. Dua lilin, posisi gelap banget, bre. Nah, gue berlima nih. Disuruh ibaratnya duduk sila begini, cuman fokus ke pohon bambu. Jadi nih, gue bikin 2 barisan, depan 3, belakang 2. Nah, di situ posisinya disuruh baca apa nih? Bismillah.
Bukan, astagfirullahaladzim, Istighfar. iya, astagfirullah. Nah, yang bener-bener itu kenyataan nih, Yok, yang gue alamin nih, bener-bener ngalamin nih. Pas banget tuh, coba lu ngomong, lu orang pada ngomong, astagfirullah, nggak bisa Yok, demi Allah, nggak bisa, gue ngomong, astagfirullah, nggak bisa gue nyebut begitu. Nah di situ tuh, yang makin tegangnya tuh, itu suara trompet bre. Enggak, yang Itu pertama perang, jadi nih ibaratnya gue bukannya gimana ya kalau enggak Bul, yang pertama gue denger nih kayak orang makan kerupuk. Yang gue denger tuh gimana sih, kayak orang makan kerak kerak. kalau lu pernah ngeliat di Prana Lewu, maksud gue, dia kan pasti kan kalau ngebabat nates kan begitu, pakai cara begitu, gini nih, kayak ibaratnya gue pikir dia kayak action bre, set ditangkap sama dia, terus dimakan, terus dibuang, Tuh di kayak situ dihabisin. udah mulai mencekam tuh si Nah. Bre kalau kata gue. Gue emang ngerasain juga posisinya, suara trompet, Manggil pasukan. iya, Iya. suara kuda orang naik kuda, Letak letuk, adu pedang, lontang, demi Allah. Terus suara kereta duduk. Pontang jelasin. Nah ini lagi perang, kubu gue sama kubunya dia perang, betul, bener-bener perang, pang peng. Nah yang lebih jelasnya lagi, jadi posisinya pas di dalam barak itu kan ada kebun, sampingnya kan ada mobilnya Pak RT. Pak RT dah di situ tuh, samping barak gue. Jadi kan barak gue kan kayak tempat gue orang tidur dah, tempat gue orang ngecamp kayak pos. Nah gue bikin di situ kan tuh. Nah samping mobil itu ada makhluk, dan itu gue ngeliat jelas, palanya hitam. Jadi dia begini nih, dia kayak kejebak di dalam Yok, kayak kejebak di dalam. Dikotakin gue begini. Iya. Yang kata bambu kuningnya sengaja Jadi, dikotakin gitu. nah jadi dia kagak bisa keluar, nggak bisa keluar dari itu dikotakin sama. Gue ngeliat jelas demi Allah, kayak gitu itu. Kayak Maksud gue kan, gue kasihan juga ya kan, Mas lepasin aja daripada ini kagak gitu. Kalau lu pengen tahu 3 jam lebih Yok, itu perang habis. Cuma Kalau misalnya dulu posisi gue bisa ngelihat ya, maksud gue nggak kayak sekarang dah. Kalau misalnya gue bisa ngelihat, itu gue mungkin udah baur, gue jujur aja, gue udah baur seadanya. Akhirnya yang gue demi Allah depan rel dimusnahin itu makhluk depan mata gue saking sadisnya. sama dia, dimusnahin. Nah makin datang tuh pasukannya tuh, Makin rame. bener-bener wah udah nggak karuan dah. Cuman di situ yang denger itu suaranya bising Yok. Jadi tuh orang-orang, maksud gue kalau orang normal ya, itu udah kayak setel audio. Nggak mungkin lah warga nggak denger. Posisi gue denger, ternyata gue nanya sama dia, gue orang doang yang denger. Pontang ke seorang perang, Orang yang lain kagak denger. nggak denger. Pak, wah anjing ya kan. Dia sampai gini. Akhirnya jebol demi Allah. Kalah. Jebol. Posisinya gue jebol baur gue. Gue orang demi Allah. Baur semua. Baur. Lu sekarang gimana Yok? Itu Wah. posisi gerbang. Lu tau Medusa kan? Ular segede apaan? Keluar bre. Gila lu. Wah itu ngaco tuh Yok tuh. Ngaco. Maksud gue tuh, ikut parang kenceng. Wah, astagfirullah, nggak bisa ngomong gue bre. Astagfirullah. Wah demi Allah itu yang bener-bener gue alami nih. Astagfirullah, nggak bisa gue ngomong gitu aja. Kontrol dulu kata temen gue camplung ya kan. Kontrol. Dia tetep tuh, ibaratnya jalan kadang-kadang sesekali deh ke depan pohon bambunya. Dia kayak ibaratnya kayak nahan gitu. Jebol. Gila, sarangnya. Wah itu 3 jam lebih Yok. Itu dari posisi habis kita muterin nih 3 jam tuh. Gue duduk begini 3 jam. Itu nggak kelar demi Allah. Nih ibarat kata nih, Sampai dicapek. kalah satu nih Yok. Panggil pasukan. Keluar 5. Kalah 5 keluar 30. Wah itu yang jelas tuh trompet. Lu tahu nggak sih kayak Anjing. di film-film trompet-trompet perang tuh yang bentuknya begitu, bunyi begitu. Gue sampai nanya temen kampus gue, lu denger belum? Denger Bul, trompet kan? Gue bilang, iya sama suara pedang, anjing sama gue bilang. Tut, kuda, dak, perang, centeng, Denger, buset kayak jelas banget. kayak orang ini, kayak orang apa? Perang. Setel audio anjing. Maksud gue suara kayak film-film, tapi otomatis gue bilang anjing, wah udah tuh. Itu padahal suara kenceng banget Yok. Cuma yang denger kita orang doang. Kayak kata orang doang anjing. Karena lu ada di buletan itu. Iya. Nah, di situ enggak. tuh 3 jam kurang semenit Bul sebenarnya. Duar ya kan. Kabur semuanya.
saking capeknya kali dia nggak bisa nahan kali ya. Saking capeknya emang gua akuin sih emang itu emang the king. Bahkan sampai warga situ ngetopin gua orang. Berani di situ. Iya, berani di situ. Bahkan siang aja gua nggak berani lewat sini, Bang. Tuh orang situ loh. Orang situ asli. Lu tidur ditidurin bener kata dia. Anjing gua bilang. Berani nih, orang situ berani cuma begini yok, begini. Gini nih. Nggak berani lewat sini ya. Nggak berani Ini di- lewatnya. iya, Muter ya? Muter. Kan jadi di sini nih. Kan seharusnya lebih dekat begini nih ya. Lurus. Ini Jadi begini. pohon bambunya itu emang bener-bener bentuknya kayak Gerbang ya? gerbang Nggak gitu. Jadi nih jadi satu pohon nih. Dia begini. nyambung Nyambung ke tanah gitu. Dan itu nggak cuma satu, banyak. Wah tuh pengalaman anjing tuh sumpah. Parah sih itu mah, belum pernah gue kayak begitu. Wah itu tuh maksud gue tuh. Gue yang jelas tuh, yang makin jelas tuh yang tuyul doang tuh. Nggak tahu tuyul, pokoknya bentuknya gede kayak manusia lah, manusia normal. Cuman tuh kagak ada mukanya. Warna hitam dik gini-gini kayak minta dilepasin. Gue bilang lepasin aja. Iya. Kasian, bener aja sama dia di kayak di mustahin gitu. Gue nggak jelas di teriak-teriaknya yok. Demi Allah, gue dari kesakitannya gue tahu. Maksud gue juga posisinya walaupun nama makhluk begitu kan gue kagak tega juga ya kan. Lepasin aja udah maksud gue, biar suruh mundur pasukannya. Dia diperangin anjing. Gila. Malah pas di gitu ini awalnya perangnya biasa ya. Pas dimusahin, buset makin gede loh. Itu gila tuh emang. Gue pertama itu di samping mobil ada tuh makhluk. Gue nggak ngelihat pertama, samping mobil nggak ada tuh makhluk. Nah pas dia masang bambu, tat kelihatan makin lama. Jelas anjing gue belum bangsat nih. Tuh apaan gue? Bangsat gue bilang bentuknya begitu. Wah tuh ngaco tuh pengalaman paling tai tuh. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Buat nanti kedepannya gue bakal bikin cerita horor lagi nih, cuman dengan bintang tamu yang berbeda. Kalau lu pada penasaran, saksikan lagi aja. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.